Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah salah satu ibadah istimewa yang kata Rasulullah itu tiada bandingannya. Salah satu aspek yang membuatnya istimewa selain keutamaan puasa adalah hikmah puasa. Sedikitnya ada 8 hikmah puasa yang kami sarikan dari Tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, Fikih Puasa karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dan Al-Islam karya Said Hawa. Sahabat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang pertama yakni hikmah puasa di situ adalah tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs adalah mensucikan diri atau mensucikan jiwa. Mengapa? Karena dengan berpuasa manusia memilih untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal untuk dia. Sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, manusia menahan diri dari makan, minum, dari jima. Kalau ia mau untuk melaksanakannya, maka dia akan melaksanakan. Toh tidak ada yang mengetahuinya juga. Saat berada di rumah yang tertutup, di dalam kamar yang terkunci, tidak ada orang lain yang mengetahui. Jika ia mau makan dan minum, pasti ia sudah melakukannya. Tapi ia tidak mau melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Ada sebuah hikmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berhubungan dengan istrinya karenaku. Puasa itu untukku dan aku akan memberinya pahala. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah hikmah puasa. Ia menahan nafsu yang merupakan bagian dari kotoran jiwa. Puasa itu membersihkan jiwa yang umumnya terkotori karena memperturutkan hawa nafsunya. Sahabat kreatif yang dirahmati Allah, hikmah berikutnya yaitu puasa itu memupuk muraqabatullah. Ibadah puasa itu sangat berbeda dengan ibadah lainnya yang mudah dilihat oleh sesama manusia. Sholat di masjid kelihatan, sedekah di masjid kadang diumumkan, zakat kadang dicatat, haji justru diantar oleh rombongan. Puasa tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saat melihat makanan atau mencium bau yang lezat, orang yang berpuasa tidak memakannya karena ketika ada minuman yang menggoda dalam kondisi haus pun orang yang berpuasa tidak meminumnya karena ia memiliki kesadaran meskipun tidak ada yang melihatnya tapi Allah mengawasinya. Muraqabatullah itu merasa diri diawasi oleh Allah. Ini adalah salah satu hikmah daripada puasa yang jika dibawa dalam kehidupan sehari-hari ia akan terjaga dari berbagai kejahatan seperti berbohong, zalim, korupsi, dan lain sebagainya. Sebab ia yakin Allah selalu mengawasinya. Hikmah yang berikutnya, sahabat kreatif, puasa itu meredam syahwat. Dalam kondisi lapar dan haus, gejolak syahwat itu bisa diredam. Senjata ampuh yang digunakan setan untuk menjerumuskan manusia itu bisa dikendalikan dengan puasa. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para pemuda yang mampu menikah itu untuk yang belum mampu untuk menikah disarankan, kata Rasulullah, diperintahkan untuk berpuasa. Kata Rasulullah, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kata Rasulullah, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk berpuasa, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Apabila tidak mampu, sebagaimana disabda Rasulullah, maka silakan untuk berpuasa, kata Rasulullah, karena itu lebih aman bagi dia. Kemudian hikmah berikutnya yaitu melatih kesabaran. Meskipun miliknya sendiri, makanannya itu halal, minumannya itu halal, itu semua tidak akan dikonsumsi kalau belum tiba waktu berbuka. Meskipun ia lapar, ia tahan. Meskipun haus, ditahan juga. Orang yang berpuasa menjadi lebih sabar. Demikian pula saat ada orang mencela dirinya atau mengajak yang berselisih. Di sini Rasulullah pernah mengajarkan kita tentang terkait masalah menahan diri. Kata Rasulullah, puasa itu adalah perisai. Maka barang siapa yang sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela dan mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan,
aku sedang berpuasa. Inilah salah satu hikmah puasa, yakni melatih atau menahan kesabaran. Sahabat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah berikutnya yaitu puasa itu membentuk disiplin. Puasa itu memiliki waktu yang mengikat. Kapan mulai berpuasa? Itu kan tidak ada ya. Kapan mulai berpuasa sudah ada waktunya, yakni mulai terbit fajar. Kapan berbuka puasa? Ada waktunya, yakni ketika matahari terbenam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mensunahkan untuk menyegerakan berpuasa dan mengakhirkan sahur. Jika di bulan lainnya sulit bangun malam, ternyata waktu Ramadan bisa. Disiplin bangun dini hari untuk makan sahur, bahkan qiyamul lail. Ini bukti salah satu hikmah puasa, yakni membentuk disiplin. Kemudian hikmah berikutnya, sahabat kreatif, puasa itu adalah ada hikmah secara medis. Puasa itu memberi kesempatan bagi alat pencernaan untuk beristirahat. Dengan peristirahatan yang teratur, ini maka alat pencernaan menjadi lebih sehat. Dan sudah menjadi hal yang lazim bahwa puasa itu dipakai untuk mengobati beberapa pasien. Dan ketika akan melakukan operasi besar, kadang seorang pasien itu diperintahkan oleh dokter untuk melaksanakan puasa terlebih dahulu. Ini telah terbukti loh kebenarannya secara ilmiah bahwa memperbanyak makan itu bisa menimbulkan penyakit seperti rematik, liver, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa puasa akan bisa memberikan kesempatan istirahat bagi tubuh setiap tahunnya dalam waktu tertentu, yaitu 1/12 dari umur si pasien. Oleh karena itu, kata Said Hawa dalam kitabnya Al-Islam, penyebaran jenis-jenis penyakit seperti ini tadi yang kita sampaikan, seperti liver, rematik, dan lain sebagainya, di daerah-daerah yang penduduknya terbiasa menjalankan puasa itu sangat rendah sekali. Buya Hamka bahkan dalam tafsir Al-Azhar mencontohkan, beliau menyampaikan bahwasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang gemar berpuasa sunnah, meskipun usia beliau sudah tua, namun kondisi fisiknya sehat dan beliau selalu terjaga dari penyakit yang namanya penyakit gula atau diabetes. Hikmah berikutnya, sahabat kreatif, hikmah puasa itu adalah ada hikmah sosial. Jadi dengan berpuasa, orang itu akan merasakan lapar dan dahaga. Orang kaya jadi tahu seperti apa sih rasanya tidak makan, meskipun hanya sekitar 14 jam. Dari situ timbul rasa peka, bagaimana rasanya orang yang kekurangan makanan, bahkan mungkin tidak bisa makan dalam hitungan hari. Maka kepekaan itu pun melahirkan empati untuk menolong sesama manusia, terutama yang membutuhkan. Hikmah yang terakhir dari hikmah puasa itu adalah membentuk sebuah ketakwaan. Jadi pada akhirnya secara keseluruhan dan target akhir, puasa itu bermaksud membentuk pribadi yang bertakwa, yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tuh. Jadi demikianlah ya, ada 8 hikmah puasa baik secara ruhiyah, sosial maupun secara medis. Semoga hikmah-hikmah ini semakin membuka pandangan kita betapa ajaran Islam ini sangat mulia dan kita kemudian mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.